Hai, perkenalkan nama saya Imurah Komangagus Surya dan MKS dengan NIM 2208561031, merupakan mahasiswa dari program studi informatika Universitas Udayana dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan hasil review artikel ilmiah yang merupakan sebagai bentuk penyelesaian tugas dari mata kuliah pengantar Deep Learning. Oke, kita akan langsung masuk saja ke pembahasan. Nah, terkait dengan pembahasan hari ini, yaitu saya kategorikan menjadi 6 poin. Di antaranya ada identitas dan juga sumber paper yang saya gunakan untuk review. Kemudian ada struktur dan bahasa. Yang ketiga ada sistematika review paper. Yang keempat ada analisis kritis. Yang kelima ada pendapat dari saya sendiri selaku reviewer. Dan yang terakhir itu adalah potensi pengembangan dari artikel tersebut. Oke, kita akan langsung masuk saja ke poin yang pertama terkait dengan identitas jurnal dan sumber paper. Jurnal. Nah, paper yang saya gunakan itu berjudul Implementasi Metode Random Forest dan Smooth untuk klasifikasi status ekonomi di Kota Cirebon. Nah, paper ini saya dapatkan di website resmi sinta.kemendikbud.go.id dengan nama jurnal, yaitu Jurnal Teknik Informatika. Nah, pada website Sinta ini sudah terakreditasi, jurnal dari yang saya gunakan itu sudah terakreditasi Sinta 2, yang berarti disertakan sudah sangat terpercaya. Nah, terkait dengan volume dari paper ini itu saya dapatkan dari jurnal volume 4 nomor 6 pada halaman 1387 hingga 1397 dengan tanggal publikasi 23 Desember 2023 dan penulisnya yaitu Neneng Nur Solifa dan juga Harif Hermawan. Oke, kita akan masuk langsung ke poin yang kedua, yaitu terkait dengan struktur dan bahasa. Nah, terkait dengan struktur dan bahasa yang digunakan dari artikel ini, ya kita mulai dulu dari struktur. Nah, struktur yang telah digunakan secara keseluruhan itu sudah mengacu pada struktur-struktur pada artikel ilmiah pada umumnya, yang dimana diawali dengan judul, kemudian ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, dilanjutkan dengan hasil pembahasan, kemudian penutup, dan juga diakhiri dengan reference, yang dimana untuk mampu mendukung setiap argumen atau opini yang dicantumkan dari penulis, si peneliti, pada artikel ilmiah yang dilakukan. Kemudian terkait dengan bahasa, nah bahasa yang digunakan dari artikel ilmiah ini bisa dikatakan cukup teknis, hanya saja masih bisa dipahami oleh orang awam seperti kita yang kurang memiliki background dalam bidang IT, sehingga masih bisa cukup mudah dipahami seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga terkait dengan sistematika review paper. Pada poin ketiga ini, kita akan menjelaskan perbagian mulai dari latar belakangnya, kemudian ada tujuan penelitiannya, kemudian ada metode penelitian yang digunakan, kemudian ada datasetnya dia dapat dari mana, dan terakhir itu adalah hasil penelitiannya. Oke, kita akan masuk ke poin yang pertama terkait dengan latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi untuk kebutuhan terkait dengan pengembangan suatu model yang mampu melakukan klasifikasi terkait dengan status sosial ekonomi penduduk di suatu wilayah, yang dimana case dari peneliti ini yaitu berfokus pada penduduk di kota Cirebon. Nah, sehingga tujuan penelitian ini dikembangkan yaitu peneliti pengen mengembangkan dan membuat sebuah model yang mampu melakukan klasifikasi penduduk dari status sosial ekonomi yang ada di kota Cirebon. Nah, untuk mampu mencapai tujuan penelitian tersebut, mereka menerapkan beberapa tahapan yang sekarang kita bilang metode penelitian. Itu yang pertama ada pengumpulan data, kemudian ada pre-processing, yang ketiga ada process mode, kemudian ada random forest, dan diakhiri dengan melakukan evaluasi dan pengujian. Nah, dari tahapan-tahapan ini, mereka dapatkan data dari Sistem Informasi Layanan Statistik atau SILASTIK milik Badan Pusat Statistik di wilayah Kota Cirebon tahun 2021 dengan jumlah data sebesar 1059 data dengan sebaran sekitar 667 data itu dengan status sosial ekonomi yang rendah, kemudian dengan jumlah 373 dengan status sosial ekonomi yang sedang, dan terakhir yaitu 19 data dengan status sosial ekonomi yang tinggi seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut di hasil penelitian. Nah, dari tabel yang ada di layar disebutkan bahwa akurasi terbaik dicapai sebesar 93%.
Jadi dari tiap-tiap status yang ada, mulai dari status rendah, sedang, dan juga tinggi, itu didapatkan nilai yang cukup besar. Dan disimpulkan status akurasi yang terbaik itu mencapai 93%. Kemudian dari hasil penelitian yang kedua, yaitu recall, dari kelas status tinggi yang semulanya 50% menjadi 86% dengan adanya penggunaan smooth. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi terkait smooth itu apa, dan juga terkait dengan prediksi. Jadi model prediksi yang sudah dibuat dari si peneliti ini juga diuji pada data-data tanpa label. Jadi dengan data tanpa label kan awalnya datanya ada labelnya nih, jadi labelnya rendah dengan status rendah, sedang, atau tinggi. Nah, di si peneliti ini dia menghapus secara sengaja label-label yang tadi itu, kemudian dilakukan pengujian dari model prediksi yang sudah dibuat, dicek nih, nah didapatkan akurasi sebesar 80%. Jadi terbukti bahwa dengan model prediksi ini dia sudah mampu melakukan prediksi atau melakukan, lebih tepatnya klasifikasi terhadap suatu data baru tanpa label, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke analisis kritis. Nah, pada poin ini itu mengacu pada pendapat saya selaku reviewer, yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, kita mulai dari kelebihan dengan penggunaan metode smooth yang mereka terapkan. Jadi mungkin kita awali dulu apa sih itu sebenarnya si smooth ini. Nah, smooth ini bisa dikatakan sebagai suatu metode atau kependekan dari synthetic minority oversampling technique. Jadi mereka merupakan suatu metode untuk melakukan penyeimbangan data yang pada case-nya ini, yaitu si kelas minoritas, kita akan mencoba menyeimbangkan dengan jumlah dari kelas mayoritas. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa kelas dari status yang kelasnya rendah atau status ekonomi yang rendah itu kan mencapai 600, sedangkan untuk yang statusnya tinggi atau si kelas minoritas ini itu kan jumlahnya cuma 19. Nah, si peneliti melakukan penyeimbangan data dengan menggunakan metode smooth. Nah, smooth ini dia akan melakukan memberikan data sintetis, jadi dia akan mencoba memberikan data sintetis dengan si kelas minoritas ini, sehingga harapannya kita bisa menyeimbangkan dengan kelas-kelas mayoritas yang ada. Nah, terkait dengan bagaimana algoritma yang diterapkan, lebih jelasnya di penelitian yang mereka terapkan. Jadi ada perhitungan tersendiri untuk bisa melakukan penyeimbangan kelas dari yang kelasnya sudah minoritas menjadi ya setara lah, jadi kelas-kelas yang ada seperti itu. Dan terkait dengan yang kedua, yaitu algoritma random forest ini bisa dikatakan cukup sesuai dari studi kasus yang mereka terapkan. Jadi bisa mendapatkan hasil yang cukup signifikan, sekitar 93%, pun setelah menggunakan metode smooth untuk mampu menyeimbangkan data tadi, seperti itu. Nah, kemudian poin yang ketiga terkait dengan penyajian visual. Nah, sebagai bentuk orang awam, pasti kita akan melihat secara visual terlebih dahulu mana sih yang tertarik untuk kita bisa secara cepat untuk menarik kesimpulan. Nah, si peneliti ini dia menyampaikan atau menyajikan hasil-hasil penelitiannya secara cukup menarik dengan menggunakan grafik dan juga tabel. Kedipun grafiknya ini mereka kemas juga dengan menggunakan warna yang tentunya ada hierarkinya. Jadi ketika kita melihat, oh ini bahwa prioritas dari hasil yang mereka tampilkan, khususnya dengan menggunakan smooth dan juga yang tidak menggunakan, itu jelas seperti itu. Jadi kita bisa secara cepat memberikan kesimpulan bahwa oh ternyata dengan menggunakan smooth itu hasilnya seperti ini, seperti itu. Hanya saja terkait dengan kelebihan-kelebihan ini masih ada juga beberapa kurangan. Di antara yang pertama itu yang saya nilai sendiri bahwa setiap tahapan yang mereka terapkan pada metode ini itu tidak dijelaskan secara detail. Jadi pada tahap preprocessing lah misalnya, dijelaskan bahwa ada melakukan pengecekan data yang duplikat atau melakukan pengecekan terhadap data-data yang masih memiliki atribut value-nya kosong seperti itu atau missing value. Nah, itu tidak dijelaskan secara detail bagaimana caranya dia untuk apakah itu menghapus atau mungkin jumlahnya dulu deh. Berapa sih sebenarnya jumlah data yang hilang atau mungkin yang duplikat. Nah, itu tidak dijelaskan secara detail oleh si peneliti. Nah, itu terkait dengan kekurangan. Sekarang kita akan lanjut ke pendapat pribadi. Nah, secara keseluruhan, menurut pendapat saya selaku reviewer, nah si artikel ini itu sudah sangat baik dalam menyampaikan ide dan hasil penelitiannya sebagai bentuk implementasi dengan menggunakan machine learning, yang dimana dia menggunakan metode random forest dan juga
metode smooth untuk mampu menyeimbangkan data dari jumlah data yang misalkan cukup jomplang ya antara jumlah dengan kelas yang minoritas dan mayoritas, namun mereka mencoba menggunakan metode smooth untuk bisa menyeimbangkan datanya sehingga mengantisipasi adanya overfitting. Jadi modelnya dia tuh malas untuk belajar lagi, misalnya kan udah dikasih data untuk training, cuma dengan adanya metode smooth tadi mereka bisa menyetarakanlah jumlah kelas dari sebaran data yang ada seperti itu. Nah, hanya saja menurut saya pribadi masih ada yang bisa perlu ditingkatkan kembali untuk bisa meningkatkan kualitasnya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu terkait dengan kita bisa memberikan secara detail tahapan-tahapan yang ada pada penelitian ini, seperti tadi jumlah missing value-nya berapa, caranya dia mengantisipasinya gimana, itu tidak jelaskan secara detail. Jadi mungkin kedepannya bisa jelaskan lebih detail lagi terkait dengan tahapan-tahapan yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Dan kita akan lanjut ke potensi pengembangan, poin yang terakhir. Nah, pada poin ini, yaitu menurut pendapat saya pribadi, kita bisa menerapkannya dengan menggunakan algoritma yang lain seperti XGBoost dan juga LegGBM, yang dimana ini juga menurut saya pribadi ada kaitannya juga dengan metode untuk melakukan klasifikasi dan juga prediksi. Kemudian ada yang melakukan mengkombinasikan implementasi dari cross validation. Jadi semisal dari apa yang mereka lakukan ini ada case di mana si model ini overfitting. Jadi kan alangkah baiknya kita juga bisa melakukan cross validation ini sehingga bisa mengurangi kondisi risiko terjadinya overfitting pada model yang akan mereka gunakan sebagai prediksi atau klasifikasi seperti itu. Dan juga yang terakhir, kita juga bisa mengintegrasikan model prediksi yang udah dibuat si peneliti ini ke dalam sistem berbasis aplikasi ataupun berbasis web, yang dimana seperti yang kita ketahui pada saat ini kan ya mungkin di dalam instansi-instansi tertentu dalam pemberian bantuan sosial itu kan masih melihat indikator-indikator yang ada secara manual. Jadi alangkah baiknya kita bisa mengautomasi dengan adanya model prediksi ini, bisa membantu memberikan dan juga mempercepat keputusan ketika kita akan memberikan bantuan kepada seseorang atau mungkin sekelompok orang yang dirasa itu sudah memenuhi kriteria yang udah kita tetapkan di awal. Seperti itu. Oke, dan itu hasil review yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari segi penyampaian ataupun minimnya informasi atau pemahaman saya terkait dengan review ini. Semoga bisa dikoreksi dengan baik, dan akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.